Setiap rumah punya cerita, setiap keluarga punya impian. Dari pondasi hingga berdiri, kita bangun penuh harapan. Rumah bukan sekadar tempat berteduh, namun tempat penuh kebahagiaan. Saat memilih, jangan asal memilih. Kualitas akan menentukan keindahan bertahun-tahun. Saatnya memilih yang kuat, yang indah, yang ingkar percaya. Bali plafon PVC temani setiap langkah. Bangun rumah impian untuk masa depan. Bali plafon PVC kuat, akunamis terpercaya. Karena rumah adalah kebanggaan keluarga. Wall panel elegan, plafon yang menawan, pilihan lengkap untuk setiap ruangan. Pelayanan ramah, harga bersahabat, semua tersedia untuk Anda. Datang saja ke Mahendra Data Selatan, Denpasar Barat, kami siap melayani. Hubungi sekarang. Nol delapan satu dua 38661167. Bali plafon PVC, rumah jadi lebih indah. Bersama keluarga penuh bahagia. Bali plafon PVC, pilihan tepat untuk semua. Rumah Indonesia kuat, terpercaya. Terima kasih telah memilih Bali plafon PVC. Halo, salam jumpa Sobat UMKM. Saya Kania yang akan memandu beranda UMKM Rumahnya Wirausaha Bali. Saat ini saya sedang berada di sebuah tempat distributor tunggal bernama Bali Plafon PVC. Nah, kali ini saya akan berbincang bersama seorang narasumber sekaligus pemilik dari usaha UMKM Bali Plafon PVC. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berbincang bersama Bapak Teja selaku pemilik dari Bali Plafon PVC untuk mencari tahu tentang informasi lebih lanjut tentang usaha UMKM ini.
Selamat pagi Bapak Teja, apa kabar? Selamat pagi, luar biasa. Ya, luar biasa hari ini ya. Jadi langsung saja, sejak kapan usaha Bali Plafon PVC ini sudah berdiri Bapak? Ya, jadi kalau berbicara tentang Bali Plafon PVC itu saya teringat dengan suasana COVID. Suasana jadi COVID. jadi Bali pada saat itu lagi dilanda COVID. Jadi kami mencoba untuk mencari peluang. Jadi kami melihat ada peluang, yaitu pada tahun 2020 kami melakukan opening itu Bali Plafon PVC. Jadi kurang lebih sudah jalan 6 tahun ini. Sudah 6 tahunan. Ya. Berarti yang mendasari atau menginspirasi untuk membangun ini adalah latar belakang dari keadaan COVID begitu Bapak ya? Betul, karena kita juga melihat kan perkembangan dunia begitu cepat, modern. Jadi kami juga merasa bahwa ke depan bangunan itu juga akan mengikuti masuk ke tren yang modern. Jadi kita tahu modern itu butuh kecepatan, butuh efisiensi, terus ya terlihat tren masa kini. Jadi Bali Plafon PVC mencari solusi, yaitu menghadirkan produk-produk yang seperti wall panel, plafon PVC, sehingga bisa mengikuti tren masa kini. Berarti pada waktu itu melihat peluang, kemudian masuk, kemudian membuat usaha UMKM ini sampai saat ini begitu Bapak? Betul, ya. Begitu. Jadi apa untuk produk yang Bapak jual ini itu diproduksi sendiri atau hanya sebagai distributor utama begitu Bapak? Kami menjadi distributor utama dan kami sudah bekerja sama dengan beberapa pabrik dan juga importir. Jadi produk-produk kami datangkan dari pabrik langsung dan importir tangan pertama tentunya. Berarti tidak langsung membuat atau memproduksi begitu Bapak ya? Untuk saat ini belum, tapi mudah-mudahan ke depan siapa tahu bisa. Berarti sudah ada planning untuk kedepannya ya? Ada sih. Iya. Untuk kan sekarang Bapak posisinya usaha UMKM ini sebagai distributor utama begitu Bapak ya? Betul. Nah, dari mana Bapak ini mendapatkan produk-produk untuk usaha Bapak ini? Dari mana diambil? Kita tahu bahwa pabrik dan juga pemain besar itu kebanyakan di Pulau Jawa. Dan kami juga dari Surabaya ada, Tangerang ada, dari Bandung juga ada. Berarti dari beberapa daerah begitu Bapak ya? Betul. Oh, saya kira hanya dari satu daerah kemudian Bapak distributorkan begitu. Oh enggak, kita... Berarti banyak sekali nih. Betul, jadi ada beberapa pabrik yang tadi sudah saya sampaikan, kita bermitra, kita bekerja sama, dan kami di Bali menjadi distributor tunggalnya. Distributor tunggal? Betul. Oh begitu. Ada kemungkinan untuk membuka cabang? Kami di Bali ada 3 cabang, yaitu di Jimbaran dan di Singaraja. Tapi kami juga sudah membuka di Palembang, Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Berarti totalnya kira ada berapa? Kita sementara baru 8 cabang. Baru 8. Ya. Tapi 8 itu sudah lumayan. Ya, puji Ya, Tuhan, puji disyukuri. Untuk jenis-jenis produk yang Bapak jual itu apa saja Bapak? Untuk boleh mungkin dijelaskan lebih detail contoh produknya beserta langsung kegunaannya itu apa? Iya, kita lebih fokus ke interior. Jadi interior ini termasuk plafon, dinding, lantai. Jadi kalau untuk plafon kita tahu ada yang namanya plafon PVC. Plafon PVC ini dia tahan air, tahan rayap. Jadi kalau misalnya genteng kita bocor ketika hujan, air menetes, dia tidak akan gampang untuk ambruk. Jadi salah satu kelebihan dari PVC kita. Terus kalau dinding, kita tahu mungkin dinding sebagian rumah kita atau villa kita, hotel kita bisa terjadi kelembapan. Jadi dengan menambahkan wall panel, ini menjadi teratasi dan kelihatan megah gitu. Iya. Dan lantai ada SPC, ada vinil begitu. Gitu.
Beranda UMKM. Rumahnya Wirausaha Bali. Untuk berarti ada distribusi ke hotel juga begitu Bapak ya? Tadi saya dengar. Kita langsung ke hotel tidak, tapi dari hotel yang nyari ke kita itu banyak sekali. Udah ada berapa yang mungkin mencari? Setahu saya melihat database yang ada di sistem itu banyak hotel yang berbintang yang sudah pernah belanja di sini, tapi karena kita jaga privasi kita tidak sebut aja ya. Iya. Untuk tadi kan Bapak menyebutkan PVC gitu, mungkin PVC, WPC, WPC atau WPC? WPC kalau biasanya. Oh ya. SPC, kemudian vinil, itu kepanjangannya apa Bapak? Untuk kegunaannya tuh apa saja dan perbedaan dari masing-masing produknya itu apa? Ya, kalau sebenarnya ini kan dari bahasa Inggris ya. Iya. PVC itu polycleaner, jadi dia berhubungan dengan apa itu namanya polycleaner itu tahan air lah intinya. Jadi dia sebenarnya kandungan dasarnya itu garam dan minyak bumi, sehingga dia menjadi bahan plastik yang boleh dibilang paling kuat dan tahan lama. Kalau WPC itu wood kan, berarti dia ada serbuknya, komposit kan, jadi gabungan dari kayu itu. Makanya kalau kita sebenarnya wall panel itu ada dua macam. Apa yang saja? pertama itu yang WPC ini, tapi wall panel yang dasarnya PVC juga ada. Jadi kelihatan kalau yang wood ini masih gampang pecah. Kalau PVC dia lebih awet. Lebih gitu. awet, iya begitu. Berarti kegunaannya itu beda-beda Bapak ya? Beda. Tapi yang wall panel ini kalau mau dijadikan plafon juga masih bisa. Bagaimana sistem? Dia sistem pemasangannya pakai knot down. Jadi dipasang skrup, terus ditindih lagi untuk lemparan kedua dan seterusnya, sehingga skrup-skrupnya tidak kelihatan. Gitu, lebih estetik ya? Betul. Ya, lebih indah dilihat gitu. Untuk keunggulan dari produk-produk yang Bapak jual ini, mungkin boleh dijabarkan kepada Sobat UMKM keunggulannya bagaimana dan apa saja itu Pak? Dan kualitasnya juga terutama. Iya, jadi kalau berbicara produk mungkin saya rasa konsumen sekarang sudah pada pintar ya, apalagi ada teknologi AI gitu kan ya. Jadi mereka sudah pasti bisa membandingkan. Nah, kelebihan PVC dan wall panel ini ya tentu secara estetika, kalau sudah terpasang pasti lebih indah, lebih cantik. Iya. Terus dari ketahanan serta fungsi jangka panjangnya itu lebih awet sih. Jadi kalau boleh dihitung-hitung jangka panjang lebih irit sih. Gitu. Iya, kalau dilihat juga kalau ini dipasang di rumah-rumah begitu terlihat lebih mewah begitu Pak ya. Betul, iya. Iya, jadi ya begitu. Untuk harga-harganya itu dijual sekitaran berapa Bapak? Kalau kami sih harganya tergantung ya, karena kita tahu segmen pasar itu ada yang menengah, menengah ke bawah, dan menengah ke atas. Jadi kalau di sini kita menyediakan semua. Jadi ada harga yang menengah, ada yang memang murah, terus ada yang memang premium. Jadi tergantung produk, merek, dan kualitasnya. Kira-kira kisaran harganya di berapa Bapak? Mungkin boleh di-spill sedikit. Ya kalau kisaran mungkin ada yang 10.000 ke atas lah 10.000 per ke meternya. atas, per meternya. Iya, per meter lari gitu namanya kan ya. Berarti tergantung berapa meter nanti. Betul, kayak wall panel misalnya kan ada 3 meter, tinggal kalikan berapa. PVC juga begitu. Kalau wall panel ya sekitar ada 20.000, ada yang 15.000, ada yang 25, tergantung kan kualitasnya. Gitu. Berbicara terkait harga, Bapak untuk sekarang ini, apakah Bapak sering memberikan promo yang menarik bagi pelanggan begitu? Dan dalam bentuk apa saja promo-promo yang mungkin Bapak akan berikan atau sudah berikan kepada pelanggan? Ya, promo yang pasti yang kami berikan itu adalah jumlah belanja ya, itu pasti. Jadi kuantiti pembelanjaan itu salah satu yang sepanjang tahun itu berjalan. Jadi jumlah pembelanjaan tertentu mendapat diskon tertentu. Itu kami selalu lakukan promo itu. Semakin banyak semakin betul banyak murah ya. Semakin banyak belanja semakin murah harganya. Terus hari-hari besar tertentu misalnya Idul Fitri, Natal, atau memang dari pabrik memberikan promo
brand-brand tertentu kami mengikuti seperti itu. Jadi ada promosi-promosi Ada khusus. promo hari raya, kemudian ada promo jumlah belanja. Betul, Gitu. ya. Oh ya. Untuk kalangan pelanggan Bapak itu dari kalangan apa saja Bapak? Dan biasanya mereka membeli produk-produk apa saja begitu? Kalau pelanggan sih kita di sini kan melayani secara eceran dan grosir. Jadi kalau yang grosir itu kan kita tahu pemain lah, kontraktor lah, aplikator lah. Tapi kalau eceran konsumen end user yang langsung datang berbelanja juga ada, itu dan banyak gitu. Paling banyak apa Bapak selama sejauh ini? Lebih banyak ke partnership ya, yang kontraktor, Oh, yang dari repeat ordernya selalu lebih tinggi gitu. Sejauh ini berarti itu yang Betul. lebih tinggi. Oke. Untuk layanan yang diterapkan kepada pelanggan Bapak mungkin apa saja, boleh dijelaskan layanan yang Bapak berikan kepada Ya, pelanggan? jadi layanan kita tahu kami memegang prinsip yaitu usaha ini bisa jalan dengan rumus SEP. Apa itu? Yang pertama solusi. Solusi? Ya, solusi itu artinya banyak customer ataupun katakanlah hotel, konsumen tidak tahu tentang produk, terus misalnya genteng bocor, terus ngerambas ke produk dia yang lama, terus air menetes. Nah, itu kita berikan solusi. Jadi tim kami memberikan pembekalan bagaimana memberikan solusi ke konsumen. Menarik sekali nih Bapak. Iya, Langsung diberi edukasi begitu kepada ya. konsumen ya. Terus A-nya itu akses. Akses. Jadi akses itu mereka harus tahu produk dengan cepat. Makanya kami ada sediakan produk-produk dengan katalog digital dan sebagainya. Ya, Gitu. kalau V-nya itu value, nilai. Jadi kami menjual produk-produk yang memang berkualitas dan terdaftar secara produk nasional. Ya, terus kalau E edukasi tentunya. Jadi kita punya prinsip yaitu SEP itu. Jadi tidak hanya semata-mata price harga-harga membandingkan harga, tapi kami selalu menekankan bagaimana kami bisa memberikan bagian solusi, akses, value dan edukasi. Iya. Itu. Menarik sekali Bapak. Iya. Mungkin Sobat UMKM tertarik untuk berbelanja di Bali Plafon PVC karena pelayanan yang diberikan dan sudah dijelaskan oleh Bapak Teja ini sangat menarik sekali ya Sobat UMKM. Nah lanjut Bapak, untuk tentang order begitu, apa pernah ada pembelian dalam jumlah besar atau mungkin order tersebut dari pelanggan seperti bagaimana Bapak? Oh, Kalau dalam jumlah besar begitu? jumlah besar biasanya sih ada juga, itu biasanya dari pihak kontraktor yang mungkin dapat proyek besar di Bali ataupun dari hotel sendiri yang mau melakukan renovasi, perbaikan. Jadi kita tahu mereka juga kapasitas pembelanjanya itu besar. Biasanya sampai berapa gitu jumlah orderan yang paling banyak Bapak pernah terima? Itu ada sampai hampir 500-an box ya. Itu 500 box box. dalam hitung box ya. Wah, itu Kalau banyak sekali kita Bapak. sebut nilai ya nggak etis lah nanti. Iya. Wah, untuk untuk staf di usaha Bapak ini termasuk tukang-tukang yang mengerjakan pemasangan juga atau bagaimana, dan untuk sistem bekerja mereka itu bagaimana Bapak, dan apakah itu per proyek atau bergaji begitu? Ya, jadi kita menerapkan bahwa staf kita itu ada yang sistem gaji bulanan, ada yang per project. Jadi kita kalau memang memikirkan bagaimana efisiensi, bagaimana ketepatan waktu kita, pelayanan kita, sehingga tidak ada komplain-komplain dari customer kami. Jadi itu yang kami pikirkan. Jadi kalau memang perlu tambah staf dengan per project, kami akan melakukan itu. Berarti sistemnya kadang ada per project, Betul. kadang bergaji begitu. Ya. Ya, tergantung.
Beranda UMKM. Rumahnya Wirausaha Bali. Untuk armada transport sendiri, Bapak, terutama jika dalam pengiriman dalam jumlah besar itu, misalnya truk besar, sudah ada berapa unit yang Bapak punya? Ya, kalau kami sendiri sih sebenarnya kita juga bekerja sama dengan beberapa ekspedisi jasa pengiriman. Jadi kapanpun dalam jumlah yang besar kami selalu ready. Jadi kalau untuk armada sendiri kami juga tidak terlalu banyak, hanya berapa? sekitar 2-3 unit gitu 2-3 ya. unit, iya. Kalau misalkan mendapat orderan jumlah pengiriman yang memungkinkan untuk membutuhkan lebih dari 3 unit, itu bagaimana Kita solusinya, akan menghubungi mitra ekspedisi kita. Jadi mereka kita kirim melalui mereka. Begitu Iya. ya, baik. Untuk kendala, Bapak berbicara tentang kendala ya, mungkin selama menjalankan produk dan juga perusahaan dari usaha Bapak ini, kendala apa saja yang Bapak hadapi dan untuk antisipasinya sejauh ini bagaimana dan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Kalau kendala yang paling besar menurut saya itu adalah mengedukasi customer. Kenapa? Karena customer itu hanya tahu bagaimana dapat produk itu murah. Jadi dia akan membandingkan belanja itu mencari harga termurah. Padahal harga termurah, kalau tidak diiringi dengan kualitas, maka kalau dalam jangka waktu panjang sebenarnya customer itu rugi. Sama dengan rugi. Betul. Ya, beli lagi kan, Iya. kualitasnya tidak bagus. Iya, makanya itulah kami tadi sudah jelaskan, kita berusaha untuk edukasi ke customer dengan sebaik mungkin. Itu tujuan kita. Jadi itu yang pertama. Kedua, produk kita ini kan panjang. Terus tiap motif itu kan warnanya beda-beda. Jadi tentu butuh tempat space yang besar. Oleh sebabnya saat ini kita menggunakan hampir 10 are, 2 tempat ini, itu pun masih terasa kurang. Dan mudah-mudahan kami akan perlebar. Mengapa? Karena kalau tidak begitu, stok barang kita tidak ready banyak. Kalau tidak ready banyak, ketika orang butuh dalam jumlah yang besar, kita tidak bisa melayani. Betul Itu tantangan sekali. Iya. yang ya saya rasa kesulitan berbisnis di bidang ini. Jadi tempat dan customer gitu. Untuk kedepannya harapannya mungkin apa saja yang belum tercapai, Bapak? Kalau belum tercapai sih kita kepengen buka cabang sebanyak mungkin. Buka cabang seperti tadi sudah dijelaskan sampaikan Iya, di awal betul, ya, iya. untuk cabang begitu. Iya. Ada lagi mungkin harapan-harapan yang mungkin Bapak ingin capai ke depannya? Yang penting keberadaan Bali Plafon bisa menjadi satu tempat di mana konsumen mendapatkan produk dengan cepat dan mendapatkan edukasi dan tidak merasa saya salah memilih tempat untuk belanja. Itu aja. Begitu ya. Oh, yeah. Bagus sekali Bapak. Untuk terkait usaha Bapak ini, boleh tidak Bapak mungkin menjabarkan sedikit alasan-alasan menarik yang mengapa pelanggan ini wajib untuk membeli produk dari perusahaan Bapak? Iya, jadi kalau kebetulan atau pengenlah renovasi rumah biar lebih tren masa kini, maka gunakan produk kita seperti plafon PVC Wifon ataupun wall panel Ciara, karena kualitasnya berani kita jamin, dan kami juga memberikan garansi seandainya ada kesalahan produk dari pabrik, kami terima retur dengan 100%. Ya, kembali uang kalau tidak puas gitu. Itu salah satu agar konsumen kami itu mendapatkan jaminan gitu. Menarik sekali Bapak, ada sistem returnya begitu. Betul. Iya. Jika pelanggan ini ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang produk dari Bapak, di mana mereka bisa mendapatkannya? Mungkin boleh diberitahu dan disebutkan akun dari medsos usaha Bapak ini. Iya, kalau di Bali, kalau mau langsung ke outlet, kita kebetulan ada di Singaraja, itu di Jalan Selirit Pengmogan, nomor 186. Dan kalau di Denpasar itu ada di Jalan Mahendra Data Selatan, Gang Robin William nomor 1. Kalau di Jimbaran itu ada di Jalan Bypass. Jalan Bypass? Ya, Jimbaran. Bypass nomor berapa ya? Saya pun lupa. Ya, mungkin nanti bisa diketik Ya, dibaca di ya. bawah ya. Baik, untuk akun sosmednya Bapak mungkin boleh disebutkan? Sosmednya itu Bali Plafon PPC.
Facebooknya. Facebooknya. Ya, nanti mungkin bantu di ini saja Iya, kan. Instagramnya juga. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu saja untuk sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali informasi dan juga berbagi cerita kepada sobat UMKM di sana. Terima kasih Bapak Terima Teja. kasih. Iya, jadi mungkin itu saja untuk episode Beranda UMKM pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir dan sampai jumpa dan bertemu di episode Beranda UMKM Rumahnya Wirausaha Bali selanjutnya. Sampai jumpa. Kasih. Asik.